Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kami dari kelompok 6. Saya sebagai pemateri pertama, yang mana kami di sini mendapatkan materi yaitu tentang hadis maudhu. Baiklah, saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan apa itu pengertian hadis maudhu dan juga macam-macam hadis maudhu. Baiklah, untuk pertama, hadis maudhu ini bisa dikatakan hadis palsu. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah hadis maudhu. Hadis maudhu secara etimologi atau secara bahasa, al-maudhu merupakan bentuk isim maf'ul dari kata wada'a yada'u wad'an. Kata tersebut memiliki makna menggugurkan, meletakkan, meninggalkan, dan mengada-ngada. Jadi secara bahasa hadis maudhu ini dapat disimpulkan yaitu hadis yang diada-adakan atau dibuat-buat. Itu merupakan pengertian hadis maudhu menurut bahasa, yakni hadis yang diadakan, yang diada-adakan atau dibuat-buat. Sedangkan menurut terminologi ataupun menurut istilah hadis maudhu terdapat beberapa pengertian. Di antaranya menurut Imam An-Nawawi, definisi hadis maudhu adalah wal mukhtalikul maudhu'u wa syarrud dha'ib wa yahrumu riwayatuhu ma ilmi bihi fi ayyi makna kana illa muayyinan. Hadis maudhu adalah hadis yang direkayasa, dibuat-buat, dan hadis dhaif yang paling buruk. Meriwayatkannya adalah haram ketika mengetahui kepalsuannya untuk keperluan apapun kecuali disertai dengan penjelasan. Ada juga yang berpendapat bahwa hadis maudhu adalah manusiba ila rasul alaihi wasallam ikhtilaqan wa kitban mimma lam yakul aw yaf'al aw yakirahu, yakni sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dusta yang tidak beliau sabdakan, tidak beliau kerjakan, dan juga tidak beliau takrirkan. Sedangkan menurut para ulama, di sini pengertian dari hadis maudhu adalah wal muhtali wal maudhu wal mansubu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zawran wa buhtanan sawa'un kana dzalika amdan aw khata'an, yakni hadis yang dicipta serta dibuat oleh seseorang pendusta yang ciptaannya itu dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara palsu dan dusta, baik hal itu sengaja maupun tidak sengaja. Jadi pengertian hadis maudhu secara istilah dari beberapa pengertian di atas, bahwa hadis maudhu ialah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibuat-buat dan dusta, baik itu sengaja maupun tidak disengaja, yang sedangkan Rasulullah tidak pernah mengatakannya, tidak pernah mengerjakannya, dan tidak pernah mentakrirkannya. Itu merupakan pengertian dari hadis maudhu maupun secara bahasa dan secara istilah. Sekarang kita masuk kepada macam-macam hadis maudhu. Hadis maudhu di sini macamnya yaitu ada 3. Yang pertama, perkataan itu berasal dari pemalsu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Jadi yang pertama, macam pertama dari hadis maudhu di sini yaitu perkataan ataupun hadis itu berasal dari orang yang sering berdusta. Oleh orang tersebut disandarkan kepada Rasulullah, maka hadis tersebut termasuk hadis maudhu. Karena kenapa? Karena hadis tersebut tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah, dan tidak pernah ditakrirkan oleh Rasulullah. Yang kedua, macam yang kedua, perkataan itu berasal dari ahli hikmah. Ahli hikmah yakni orang yang selalu mengerjakan isi-isi di dalam Al-Quran, sehingga seseorang tersebut tidak pernah
mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan dikerjakan oleh Rasulullah dan juga ditakrirkan oleh Rasulullah. Sedangkan orang tersebut berkata yang disandarkan kepada Rasulullah, maka apa yang dikatakan oleh orang tersebut termasuk hadis maudhu. Yang selanjutnya orang zuhud. Orang zuhud itu ketika orang zuhud yakni orang yang tidak suka kepada dunia, yakni orang tersebut memprioritaskan akhirat sehingga apapun yang ada di dunia ini tidak dia sukai. Seperti contohnya orang zuhud itu tidak suka dunia, yakni tidak suka itu uang, itu tidak suka apa itu yang ada di dunia, orang tersebut tidak suka. Jadi itu termasuk orang zuhud. Jadi ketika orang zuhud tersebut berkata, yakni ataupun meriwayatkan hadis, tapi hadis tersebut berasal dari orang zuhud, maka hadis tersebut termasuk hadis maudhu. Terus yang ketiga yaitu perkataan yang tidak diinginkan oleh rawinya, melainkan dia hanya keliru. Ini macam yang ketiga hadis maudhu, yakni ketika orang tersebut berkata tapi oleh rawinya itu yakni keliru dengan apa yang dia dengar oleh rawinya. Seperti contoh si A berkata kepada saya bahwa jam 3 ada seseorang tabrakan di daerah Sungai Bawang. Tapi karena saya itu termasuk keliru dalam mendengarnya, di situ jam 3 ada orang tabrakan di Tanjung Raya 2. Maka perkataan tersebut termasuk hadisnya hadis maudhu. Itu analogi dari hadis maudhu. Itu merupakan macam-macam hadis maudhu. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, maka akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Saudara Hoironi. Lanjutkan penjelasan saya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan tentang hadis maudhu, yang mana penjelasan pertama sudah dijelaskan oleh pemateri pertama yaitu Saudara Misnadi. Dan sekarang saya akan melanjutkan materi yang kedua, yang mana di sini yaitu yang akan saya jelaskan tentang latar belakang munculnya hadis maudhu tersebut. Jadi munculnya pemalsuan hadis itu berawal dari terjadinya fitnah di dalam tubuh agama Islam, seperti itu. Awal ceritanya itu dimulai dengan terbunuhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian Utsman bin Affan. Terus dilanjutkan dengan pertentangan yang semakin memuncak antara kelompok ta'assub Ali bin Abi Thalib di Madinah dan Muawiyah di Damaskus. Di situ sehingga terjadi perselisihan yang tidak bisa terelakkan lagi. Seperti itu. Jadi mengakibatkan terjadinya perselisihan yang tidak bisa dihindari lagi. Terus, namun pada saat itu lebih ironisnya lagi bahwa sebagian kaum muslimin yang berselisih ini ingin menguatkan kelompok dan golongan mereka masing-masing dengan Al-Quran dan hadis. Kenapa mereka ingin menguatkan kelompok mereka masing-masing dengan Al-Quran dan hadis? Dikarenakan mereka tidak menemukan teks yang tegas yang mengukuhkan pendapatnya masing-masing. Karena banyaknya fakar Al-Quran dan hadis pada saat itu, akhirnya sebagian di antara mereka itu membuat hadis-hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW untuk mendukung golongan masing-masing. Jadi itulah awal atau latar belakang timbulnya hadis palsu di kalangan umat Islam, atau yang disebut dengan
hadis maudhu. Seperti itu. Terus terkait latar belakang munculnya hadis maudhu ini juga ada beberapa fakta sejarah atau berdasarkan data sejarah bahwasanya pemalsuan hadis ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Islam, seperti itu, akan tetapi juga dilakukan oleh orang-orang non-Islam. Dan di situ memang ada beberapa motif atau ada beberapa cara sehingga mendorong mereka orang-orang yang non-Islam itu melakukan atau membuat hadis palsu tersebut. Jadi di situ motif tersebut itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu yaitu terkait pertentangan politik, yang dimana pertentangan politik ini terjadi karena adanya perpecahan antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya. Dan mereka itu saling membela golongan yang mereka ikuti serta mencela golongan yang lainnya, seperti itu. Seperti yang terjadi pada polemik pertentangan kelompok ta'assub Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Sehingga di situ terbentuklah golongan Syiah, Khawarij dan lain-lain yang berujung pada pembuatan hadis palsu sebagai upaya untuk memperkuat golongan mereka masing-masing. Itu satu motif dari segi politik. Yang kedua, motif yang kedua di sini ialah dari segi usaha kaum zindik. Jadi kaum zindik adalah golongan yang membenci Islam pada saat itu, baik sebagai agama ataupun sebagai dasar pemerintahan. Mereka itu, golongan zindik itu merasa tidak mungkin dapat melampiaskan kebencian melalui konfrontasi dan pemalsuan Al-Quran, sehingga menggunakan cara yang paling tepat dan memungkinkan, yaitu melakukan pemalsuan hadis. Itu motif yang kedua. Terkait motif yang ketiga, yaitu sikap ta'assub terhadap bangsa, suku, bahasa, negeri, dan pimpinan. Salah satu tujuan pembuatan hadis palsu adalah adanya sifat ego dan fanatik buta, serta ingin menonjolkan seseorang, bangsa, kelompok, dan lain sebagainya. Dari situlah sehingga disebutkan kebencian bahkan balas dendam semata. Sebagai contoh, menurut keterangan Al-Khalili, salah seorang penghafal hadis, bahwa kaum Rafidhah telah membuat hadis palsu mengenai keutamaan Ali bin Abi Thalib dan Ahlu Al-Bait sejumlah 300.000 hadis yang dibuatnya oleh kaum Rafidhah. 3.000 hadis itu ialah hadis palsu. Itu motif yang ketiga, yaitu dari sikap ta'assub terhadap bangsa, suku, negara, dan lain sebagainya. Terus motif yang keempat, terjadinya pembuatan atau terjadinya orang-orang non-Islam melakukan pemalsuan terhadap hadis itu karena dipengaruhi kaum awam. Itu motif yang keempat. Karena dipengaruhi oleh kaum awam dengan kisah dan nasihat kelompok yang melakukan pemalsuan hadis ini bertujuan untuk memperoleh simpati dari pendengarnya, sehingga mereka kagum melihat kemampuannya. Jadi pada intinya mereka itu membuat hadis yang disampaikan kepada yang lainnya terlalu berlebih-lebihan, seperti itu, dengan tujuan ingin mendapat sanjungan atau lebih kita sering dengarkan, yaitu dengan panggilan riya. Mereka itu menyampaikan hadis secara berlebih-lebihan karena ingin dipuji, seperti itu. Terus motif yang kelima, yaitu motif yang kelima karena perbedaan pendapat dalam masalah akidah dan ilmu fikih. Sehingga di situ muncullah hadis-hadis palsu dalam
sejarah pada waktu itu. Nah, dalam masalah ini awalnya berasal dari perselisihan pendapat dalam hal akidah dan ilmu fikih para pengikut mazhab. Nah, mereka itu melakukan pemalsuan hadis karena didorong sifat fanatik dan ingin menguatkan mazhabnya masing-masing. Disitulah karena ada unsur kefanatikan di dalam dirinya atau di dalam kelompok masing-masing dengan tujuan ingin menguatkan mazhabnya masing-masing, sehingga disitulah terjadinya pemalsuan hadis atau pembuatan hadis palsu karena adanya perbedaan pendapat dalam segi akidah atau segi ilmu fikih. Nah, terus motif yang keenam yaitu karena membangkitkan gairah beribadah tanpa mengerti apa yang dilakukan sebagai orang soleh, ahli zuhud dan para ulama, akan tetapi kurang didukung dengan ilmu yang mapan. Ketika melihat banyak orang yang malas dalam beribadah, mereka pun membuat hadis palsu dengan asumsi bahwa usahanya itu merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjunjung tinggi agamanya melalui amalan yang mereka ciptakan. Padahal itu jelas menunjukkan akan kebodohan mereka sendiri, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tidak butuh kepada orang lain untuk menyempurnakan dan memperbagus syariatnya. Nah, terus di sini motif yang ketujuh. Motif yang ketujuh ialah pendapat yang membolehkan seseorang untuk membuat hadis dari kebaikan sebagian kaum muslimin. Ada yang membolehkan berdusta atas nama Rasulullah SAW untuk memberikan semangat kepada umat dan beribadah. Nah, padahal para ulama di situ atau pada waktu itu telah sepakat atas haramnya berdusta atas nama Rasulullah SAW. Apapun sebab dan alasannya, para ulama waktu itu sudah sepakat bahwasanya berdusta atas nama Rasulullah itu tidak boleh. Nah, itulah salah satu motif atau penyebab. Baik, sekarang pembahasan di poin D, di mana di sini ciri-ciri hadis maudhu. Jadi ciri-ciri hadis maudhu itu bisa dilihat dari segi sanad. Di sana salah satu perawinya adalah seorang pendusta. Jadi itulah salah satu ciri hadis maudhu. Perawinya itu adalah seorang pendusta. Yang kedua, yang poin B yaitu pengakuan dari pemalsu hadis seperti pengakuan Abu Ismah, Nun bin Abi Maryam dan lain sebagainya. Terus yang poin C yaitu fakta-fakta yang disamakan dengan pengakuan pemalsuan hadis. Misalnya seorang perawi meriwayatkan dari seorang syekh padahal ia tidak pernah bertemu dengannya. Seperti itu. Itulah salah satu ciri-ciri daripada hadis maudhu apabila dilihat dari segi sanadnya. Terus yang kedua, yang poin bagian D yaitu dorongan emosi pribadi perawi yang mencurigakan serta ta'assub terhadap suatu golongan. Contohnya seorang Syiah yang fanatik, kemudian ia meriwayatkan sebuah hadis yang mencela para sahabat atau mengagukan ahlul bait itu. Terus yang kedua, poin yang nomor 2 yaitu dari segi matan. Nah, dari segi matan ini bisa dibagi lagi, yaitu poin yang nomor A yaitu tata bahasa dan struktur kalimatnya itu jelek. Itu apabila dilihat dari segi matannya, itu ciri-ciri daripada hadis maudhu. Jadi tata bahasa dan struktur kalimatnya itu jelek. Terus yang B, isinya rusak karena bertentangan dengan hukum-hukum akal yang pasti gitu. Terus yang C, bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah atau Ijma. Itu ciri-cirinya hadis maudhu. Terus yang D, bertentangan dengan fakta sejarah. Yang E, menyebutkan pahala yang terlalu besar untuk amal yang terlalu ringan. Itulah ciri-ciri daripada hadis maudhu.
Terus selanjutnya mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bisa kawan-kawan lihat di makalah yang sudah kami berikan, dan di situ bisa kawan-kawan pahami apabila kawan-kawan kurang mengerti atas apa yang sudah kami sampaikan dari kelompok 10, maka boleh kita adakan diskusi santai di grup WhatsApp. Baik, saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.